senyumnya mana nih? Kok pada lesu-lesu amat? Padahal ini masih pagi loh. Nah, gitu dong, baru semangat. Coba ibu mau lihat di sini siapa yang hari ini datang paling pagi. Wah, bagus Sinta. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Sinta yang rajin hari ini. Nah, baik, ibu absen dulu ya. Tapi itu caranya bukan seperti biasanya. Nanti kalau ibu panggil namanya satu persatu, jawabannya itu bukan hadir bu, bukan gitu ya. Tapi diganti jadi semangat bu, gitu. Biar semangatnya itu nular ke ibu, oke? Oke, kita mulai ya. Mail. Nah, gitu dong, bagus. Lanjut. Meme. Nah, ini nih kelas yang paling kompak. Jadi bikin ibu makin semangat deh buat ngajar kalian hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke pelajaran, di sini siapa yang tahu kita akan belajar materi apa? Ayo. Pinter. Kira-kira eksponensial itu apa ya? Jadi eksponen itu adalah sebuah bentuk perhitungan dalam mata pelajaran matematika berupa perkalian suatu bilangan dengan dirinya sendiri. Semacam perkalian berulang-ulang gitu. Ibu mau tanya, di sini siapa yang punya aplikasi TikTok atau Instagram? Sebenarnya ibu tahu kok, kalian pasti punya semua kan? Di sini siapa yang pernah lihat followers kalian yang tiba-tiba namanya itu cepet banget? Misalnya, sekarang 100 followers. Ternyata kebesokannya itu menjadi 110 followers. Nah, itu tuh contoh nyata dari pertumbuhan eksponensial. Jadi eksponen itu bukan hanya angka di atas huruf ya, bukan hanya bisa dipelajari di kelas, tapi di kehidupan nyata itu juga ada penerapan eksponensial. Salah satunya di media sosial kalian, seperti TikTok, Instagram gitu. Bisa dipahami? Baik, sekarang ibu kasih contoh lain ya. Misalnya, ibu punya usaha minuman kekinian namanya Eserut. Di bulan pertama, ibu punya pelanggan 10 pelanggan. Nah, tiap bulannya pelanggan ibu itu 2 kali lipat dari sebelumnya. Jadi kira-kira di bulan keempat itu ibu punya pelanggan berapa ya? Itu bulan kedua nak. Ayo, ada yang mau bantu lanjut? Makin dekat, bulan keempat. Nah, pinter. Kalian itu semuanya pinter-pinter. Jadi dari 10 menjadi 20, menjadi 40, menjadi 80. Jadi tiap bulannya itu dikalikan 2. Nah, itulah contoh pertumbuhan eksponensial dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekarang mari kita tulis model matematikanya. Jadi kalau jumlah pelanggan ibu tiap bulannya itu disebut P dan bulan ke N itu N, maka rumusnya P sama dengan 10 dikali 2 pangkat N minus 1. Nah, pertanyaan yang bagus nih. Jadi begini anak-anak, bulan pertama itu kan awal kita mulai. Jumlahnya masih 10 pelanggan, masih belum dikalikan 2 sama sekali. Jadi kalau kita masukkan bulan pertama ke rumus ini, maka kan N-nya itu sama dengan 1. Baik, kita langsung masukkan ke rumusnya. P sama dengan 10 dikali 2. N ini kan 1 dikurangi 1 hasilnya 0. Jadi 10 dikali 2 pangkat 0 kan hasilnya 10. Nah, pinter. Jadi kalau bulan kedua itu berarti kan N-nya 2. Kalau dimasukkan ke rumusnya berarti P sama dengan 10 dikali 2. N-nya kan 2 dikurangi 1 kan 1. Jadi 10 dikali 2 pangkat 1 hasilnya 20. Begitupun di bulan-bulan berikutnya. Jadi kita menggunakan N-1 supaya
sesuai di bulan pertama itu sesuai dengan kondisi awalnya, seperti itu. Kalau semisal kita langsung menggunakan N, jadi di bulan pertama itu kan hasilnya P sama dengan 10 dikali 2 pangkat 1, hasilnya 20. Sedangkan di bulan pertama ibu hanya punya 10 pelanggan. Jadi kan hal ini merupakan ketidaksesuaian dengan kenyataannya. Nah, ini nih merupakan pentingnya kita untuk memeriksa model kita supaya sesuai dengan situasi nyata. Seperti itu anak-anak, bisa dipahami? Nah, sekarang supaya kita semakin yakin dengan jawaban kita tadi, ibu mau kasih lihat dengan menggunakan teknologi AI untuk bantu belajar. Namanya ChatGPT. Jadi cara menggunakan ChatGPT itu, kita ke Google, habis itu kita ketik ChatGPT. Nah, muncul deh ChatGPT-nya. Habis itu klik ChatGPT-nya. Nah, baru kita masuk ke ChatGPT. Nah, habis itu kita ketik deh apa yang mau ditanyakan. Misalnya ibu ketik, kenapa pertumbuhan 2 kali lipat bisa ditulis pakai pangkat 2? Nah, habis itu kita enter, kita tunggu responnya dari ChatGPT. Nah, jadi responnya ChatGPT itu seperti ini ya. Bisa dipahami? Jadi AI di sini bukan hanya memberikan jawabannya saja, melainkan juga dapat mengerti bagaimana rumusnya bisa seperti itu, dapat dari mana ya, seperti itu. Jadi ChatGPT ini sangat bermanfaat bagi kita sebagai pelajar. Nah, sekarang ibu mau kasih contoh lain ya. Misalnya ada bakteri membelah diri setiap jam. Awalnya 1 bakteri. Nah, setiap jamnya itu 2 kali lipatnya. Jadi kalau sudah 6 jam, kira-kira ada berapa bakteri ya? Masih salah sedikit. Ayo dipikirin lagi. Kan setiap jamnya itu dikalikan 2, bukan ditambah 2. Nah, pinter. Jadi kalian ini semua sudah bisa memodelkan sendiri ya. Dan untuk memeriksa atau mengecek hasilnya itu benar atau tidak, kalian bisa banget menggunakan ChatGPT untuk membantu verifikasi rumusnya. Seperti itu, bisa dipahami? Baik anak-anak, sekarang coba kita bandingkan dengan menggunakan 2 cara. Cara pertama, kita menghitung satu persatu, misalnya 10, 20, 40, 80, dan seterusnya. Yang kedua, menggunakan rumus, misalnya seperti 10 dikali 2 pangkat N-1. Jadi kalau bulan ke-10, kira-kira cara yang mana ya yang lebih cepat? Nah, pinter, tapi ingat, rumus itu ditemukan karena kita sudah memahami terlebih dahulu konteks nyatanya. Jadi bukan hafalan, tapi hasil dari penelaran. Keren kan? Baik anak-anak, sekarang ibu mau tanya, tadi belajar tentang apa aja sih? Betul, benar semua jawabannya. Jadi eksponen itu bukan hanya simbol matematika ya, tapi juga cara menggambarkan sesuatu yang tumbuh atau berkembang terus-menerus. Bisa dipahami? Baik anak-anak, pembelajaran hari ini ibu akhiri sampai sini ya. Ibu senang sekali melihat kalian aktif, semangat, berani menjawab. Dan ingat, matematika itu sebenarnya tidak jauh dari kehidupan kita. Semua hal bisa dijelaskan menggunakan konsep matematika, asalkan kita bisa peka melihat polanya. Dan untuk tugasnya, coba kalian buat contoh lain dari kehidupan sehari-hari yang bisa dijelaskan menggunakan eksponen, misalnya jumlah sel, jumlah pertumbuhan followers kalian di media sosialnya, dan bisa juga bunga tabungan gitu. Nanti kita bisa bahas bersama di pertemuan berikutnya. Bisa dipahami?
Terima kasih semuanya karena sudah aktif hari ini. Dan jangan lupa untuk belajar di rumah juga ya. Dan boleh banget eksplorasi ChatGPT jika kalian mau latihan seperti itu. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.